Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ratna Mei Susanti dari kelas manajemen AF2 dengan nomor NIM 21020101117. Saya ingin mempresentasikan tentang Permenkop nomor 13 tahun 2015. Permenkop 13 tahun 2015. Apa sih isi dari Permenkop 13 tahun 2015? Permenkop nomor 13 tahun 2015 menetapkan Permenkop tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi. Pasal 1, pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini. Pasal kedua, pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi terdiri dari A. Prinsip dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. B. Kebijakan akuntansi keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Pasal 3, dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi meliputi A. Standar akuntansi keuangan umum. B. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Pasal 4, pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan panduan bagi koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam di Indonesia dan pejabat yang berwenang di pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan para pihak yang berkepentingan. Pasal 5, ketentuan lebih lanjut tentang pencatatan transaksi dan ilustrasi diatur dengan peraturan deputi atau bidang pembiayaan. Pasal 6, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jati diri koperasi menurut Permenkop 13 tahun 2015 adalah 1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan peduli terhadap orang lain. 3. Prinsip koperasi merupakan salah satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi yang terdiri dari A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. C. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. E. Kemandirian. F. Pendidikan perkoperasian. G. Kerjasama antar koperasi. Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. 4. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Koperasi mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. 6. Anggota koperasi adalah seorang yang
telah mampu melakukan tindakan hukum yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan dan berfungsi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa usaha simpan pinjam oleh koperasi. Identitas koperasi menurut Permenkop 13 tahun 2015 adalah identitas usaha simpan pinjam oleh koperasi. 1. Karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Berdasarkan hal tersebut, koperasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama. B. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi, serta dimanfaatkan oleh anggotanya. C. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi dan memenuhi aspirasi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. D. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat ditempatkan pada koperasi lain dan anggotanya. E. Koperasi mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. F. Susunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab pengurus. 2. Setiap anggota sebagai pemilik yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban paling sedikit meliputi A. Turut serta memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan melalui rapat anggota atau rapat anggota tahunan antara lain 1. Mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus koperasi, dan kebijakan strategis koperasi. 2. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas. 3. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan koperasi. 4. Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 5. Mengesahkan ketetapan koperasi lainnya dan operasional yang diagendakan. B. Aktif melakukan pengawasan melalui sistem pengawasan yang berlaku pada saat rapat anggota, misalnya dalam bentuk 1. Menanggapi isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, dan kebijakan strategis koperasi di bidang organisasi manajemen, pelayanan, usaha, dan keuangan. 2. Menanggapi laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. 3. Menanggapi rencana kerja pengurus dan pengawas koperasi. 4. Menanggapi ketetapan operasional lain yang diagendakan. C. Aktif mengembangkan permodalan koperasi, baik modal yang menentukan kepemilikan maupun modal yang tidak menentukan kepemilikan. D. Turut menanggung resiko pada koperasi atas kerugian yang diderita koperasi sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib. 3. Partisipasi anggota sebagai pengguna diwujudkan dalam keaktifan melakukan transaksi menyimpan dan meminjam pada usaha simpan pinjam koperasinya. 4. Berdasarkan karakteristik koperasi sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1 di atas, maka pedoman ini mengatur perlakuan yang timbul dari hubungan pelayanan usaha simpan pinjam koperasi antara koperasi dengan anggotanya, transaksi antara koperasi dengan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, serta transaksi lain yang spesifik pada usaha simpan pinjam koperasi. 5. Laporan keuangan unit pinjam simpan koperasi harus dikonsolidasi sedemikian rupa dengan unit usaha lainnya pada koperasi yang bersangkutan menjadi laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi menurut Permenkop 13 tahun 2015. 1. Tujuan laporan keuangan. A.
Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional seperti 1. Anggota, 2. Pemerintah, 3. Masyarakat. B. Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan antara lain meliputi informasi mengenai 1. Jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas. 2. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat modal. 3. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. 4. Cara usaha simpan pinjam mendapatkan dan membelanjakan kas serta faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. 5. Kepatuhan usaha simpan pinjam terhadap ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kemenkop. 6. Usaha peningkatan kesejahteraan, merubah kondisi atau menyelesaikan permasalahan anggota. C. Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh mereka. 2. Komponen laporan keuangan. A. Neraca. Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan pinjam koperasi, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman dan penyimpan, serta ekuitas pemilik dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat tertentu, terdiri dari komponen aset, kewajiban, dan ekuitas. B. Laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan tentang penghasilan dan beban. C. Laporan perubahan ekuitas adalah penambahan atau pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam satu periode tertentu. D. Laporan arus kas adalah informasi yang mengenai perubahan historis atas kas dan setara kas koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas koperasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. E. Catatan atas laporan keuangan adalah tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 3. Bahasa laporan keuangan. Laporan harus disusun dalam bahasa Indonesia. 4. Mata uang pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. 5. Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip, dasar, metode, pengaturan, pengukuran, dan prosedur dalam menyajikan laporan keuangan. 6. Materialistis dan agregasi. A. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialistis. B. Pos-pos yang dijumlahkan material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. C. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. 7. Periode pelaporan. Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan dengan tahun takwim. Bila menggunakan tahun Hijriyah, maka harus disajikan tahun takwim sebagai komparasi. Dalam hal usaha simpan pinjam baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun. 8. Informasi komparatif. A.
Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan perhitungan sisa hasil usaha harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan. B. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 9. Laporan keuangan interim. A. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari 1 tahun. B. Laporan keuangan interim membuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 10. Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta wajib membubuhkan tanda tangan pada laporan tersebut. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.